Kitab Wahyu adalah kitab terakhir dalam Alkitab yang ditulis oleh Rasul Yohanes ketika ia menerima penglihatan dari Tuhan di Pulau Patmos. Kitab ini mengungkapkan rencana Allah tentang akhir zaman, kemenangan Kristus atas kejahatan, dan harapan bagi umatnya. Dari awal, Wahyu menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah Raja yang berdaulat dan Alfa dan Omega, yang telah, yang ada, dan yang akan datang. Wahyu 1 ayat 8. Yohanes melihat Yesus dalam kemuliaannya, memegang kunci kehidupan dan maut, dan memberikan pesan kepada 7 jemaat, menegur dan menguatkan mereka agar tetap setia dalam iman. Mari kita simak pencerahan dari Dr. Bambang Nursena berikut ini. Selamat menyaksikan. Yang pertama, terima kasih untuk koreksian itu. Tadi itu memang salah tulis ya, damim. Dam itu artinya darah. Wiraiti et hadam misalnya, dan apabila aku melihat tanda darah itu banyak sekali memang dalam tulisan-tulisan saya itu, karena ditulis dalam waktu yang sangat tergesa-gesa, karena banyak sekali ada kesalahan-kesalahan tulis ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang orang-orang goyim dan bangsa-bangsa. Memang dua istilah itu dipakai dalam Alkitab. Tentu ketika istilah itu dipakai dalam konteks yang berbeda, penggunaan istilah itu secara teknis maknanya juga berbeda. Bahasa Ibrani itu kan berkembang, tidak dari satu zaman ya. Misalnya istilah-istilah yang dipakai pada zaman pembuangan itu tentu berbeda pada zaman Musa. Misalnya munculnya kata nisan, itu dari kata nisanu, itu muncul dari setelah pembuangan. Maka ketika kita membaca teks-teks dari Taurat Musa, tentu kita harus melihat dari alam pikiran, bahasa, budaya yang ada pada zaman itu. Nah, tapi dalam pemanaannya kata goyim itu memang itu muncul misalnya dalam kitab Nabi Yesaya. Mula-mula maknanya itu hanya bangsa-bangsa gitu saja. Tapi ketika istilah goyim itu dimaknai dalam pengertian hukum, itu maknanya kemudian bangsa lain yang tidak berlaku atas mereka hukum Taurat. Dan dalam bahasa apapun itu terjadi. Bahasa itu ada memiliki makna umum dan makna hukum. Makna hukum itu kalau dalam konteks misalnya kalau bahasa Arab Islam, ya, kata haram, kata halal itu maknanya sebetulnya kalau makna umum misalnya saya tidak suka dengan perbuatan Anda, itu haram alaik misalnya. Haram alaik itu pokoknya itu haram bagimu misalnya. Tidak boleh kamu lakukan itu. Tetapi itu kan makna bahasa umum. Tapi ketika itu menjadi makna syar'i, itu makna secara keagamaan, itu halal dan haram dalam urusan syariah. Perbuatan halal itu adalah perbuatan yang dilarang. Apabila itu dilakukan mendapatkan hukuman, apabila itu tidak dilakukan mendapatkan pahala. Itu kan definisi hukum. Begitu juga kata goyim. Kata goyi itu maknanya umum, biasa bangsa-bangsa lain. Maka ketika Abraham disebut Abha Goyim, bapak bagi bangsa-bangsa, itu artinya bangsa-bangsa mana saja. Tapi kemudian ketika memiliki makna hukum, ya kata goyim dimaknai goyim misalnya sabat goyi. Sabat goyi itu istilah Yahudi sekarang yang artinya hukum sabat itu berlaku bagi Yahudi. Karena tidak berlaku bagi non-Yahudi, maka orang non-Yahudi boleh bekerja pada hari sabat. Dan di hotel-hotel, di lembaga-lembaga yang dikelola oleh orang Israel, pada hari sabat hukum itu berlaku bagi orang Yahudi. Tapi ketika orang bukan Yahudi tidak berlaku hukum sabat, ya mereka boleh bekerja. Makanya di restoran-restoran Yahudi sekarang kalau pada hari Sabtu sebelum tahun 2000 itu makanan biasanya dingin, karena memang tidak mau menyalakan kulkas atau menyalakan pemanas atau menyalakan listrik, itu kan dianggap bekerja. Tapi karena orang Arab agamanya Kristen, orang Arab agamanya Islam, mereka boleh bekerja pada hari Sabat bagi orang Yahudi. Makanya sekarang makanan-makanan sudah hangat semua, panas semua pada hari Sabat. Nah itu goyim dalam makna syar'i. Makanya kita membaca Alkitab hanya dari pelajaran bahasa Ibrani tanpa melihat bagaimana penggunaan istilah ini.
pada masing-masing periode zaman itu tentu tidak bisa dijadikan rujukan. Termasuk misalnya ketika berbicara tentang teks-teks kitab suci yang berbicara tentang bagaimana hukum yang pluralis itu. Pluralisme hukum itu sejak awal memang sudah ada. Jadi makanya di dalam kitab Taurat ya tadi saya sampaikan tentang posisi orang asing, dan ini bukan tafsiran Kristen. Justru kalau saya menganggap bahwa kekristenan hal ini agak tercabut dari akar sejarah yang panjang tadi. Misalnya ketika seorang Kristen memahami orang asing, ya sekedar hanya ayatnya itu ada orang asing. Tapi bagi orang Yahudi yang memahami Taurat itu bukan sekedar deskripsi sejarah. Kan bagi orang Kristen kan Taurat itu lebih merupakan deskripsi historis. Bagi orang Yahudi kan mengikat. Makanya dikatakan misalnya orang asing yang ada di pintu gerbang itu dikaitkan dengan pemaknaan mereka. Kenapa kepada mereka boleh makan binatang yang mati dengan sendirinya, yang diterjemahkan bangkai itu. Tapi istilah bangkai itu sebenarnya konotasinya kan negatif ya. Maksudnya binatang yang mati dengan cara tidak disembelih. Tapi kan panjang bahasa itu. Mungkin mesti dicari istilah padanan yang lebih pas dalam bahasa Indonesia. Sebab kalau diterjemahkan bangkai begitu saja kan seolah-olah bangkai busuk itu. Padahal artinya pokoknya binatang yang mati sendiri tanpa disembelih secara halakah Yahudi. Itu tidak boleh dimakan sama Yahudi. Tapi boleh dimakan bagi orang asing di pintu gerbang. Artinya orang asing di pintu gerbang itu disebut gertosaf dalam hukum Yahudi, yaitu orang-orang yang disebut hasid di umot ha'olam. Hasid itu saleh, orang-orang saleh. Umot ha'olam, umat bagi bangsa-bangsa. Lah umat bagi bangsa-bangsa ini, umot ha'olam itu menjadi pengertian teknis, artinya orang Yahudi yang berlaku atas mereka hukum Nuh. Nah, ketika gereja mula-mula berhadapan dengan dua ini, apakah mereka yang di luar Yahudi tidak selamat? Ya selamat apabila mereka dilibatkan dalam konteks karya Tuhan melalui pemanggilan Abraham, lebih khusus lagi kepada bangsa Israel, lebih khusus lagi suku Yehuda, lebih khusus lagi Yesus yang keturunan Yehuda, yaitu selamat apabila dia menerima tuntutan itu. Tapi artinya menerima Yesus dalam konteks ini tidak harus mengikuti latar belakang Tauratnya, karena bagi orang Yahudi dia tentu dibimbing lewat pengenalan mereka akan Yesus dari Taurat. Tapi bagi orang bukan Yahudi, dia tidak memiliki Taurat, dia tidak memiliki kitab para nabi. Makanya sejak Yesus dilahirkan pun Tuhan mengizinkan ada dua tanda. Tanda yang pertama, orang Majus yang mewakili bangsa bukan Yahudi, dia melihat bukan dari ayat, dia melihat bukan dari kutipan Taurat, tapi dari tanda bintang. Nah, kemudian bagi orang goyim yang mereka memakai petunjuk alam semesta untuk mengenal Yesus, yang jelas persembahannya orang-orang Majus itu emas, kemenyan dan mur. Emas itu menggambarkan raja, mur itu nabi yang menderita, kemudian emas, kemenyan itu adalah imam. Jadi Yesus itu sebagai juru selamat adalah imam, nabi, raja. Sementara bagi orang Yahudi diberikan tanda kepada orang-orang para gembala di Migdal Eder, gembala di mana mereka menunggu juru selamat dan memilihkan korban yang terbaik untuk juru selamat. Jadi yang disebut padang gembala itu bukan padang gembala biasa yang dipahami oleh orang modern dan kemudian dikait-kaitkan dengan musim dingin di Eropa. Bulan Desember ada domba yang digembalakan pada malam hari. Nah, sekalipun di sini Alkitab tidak membahas secara letter loh, tetapi sumber-sumber sejaman bisa menggambarkan itu tentang Luhen Midbariot, gembala-gembala yang di padang belantara, dan Luhen Bayitot, gembala-gembala yang dibayit di rumah.
gembala di padang gembala ini tentu mereka menyiapkan domba-domba yang terbaik. Dan kenapa Migdal Eder dikaitkan dengan juru selamat? Karena di dalam kitab Nabi Mika pasal 4 ayat 8 sudah nubuat, hai Migdal Eder, menara kawanan domba. Dalam tafsiran Yahudi sebelum dan setelah Kristen itu dipahami sebagai wahai Mesias yang akan datang. Berarti Migdal Eder itu simbol daripada pengenalan para gembala yang baik, orang Yahudi yang membaca teks, membaca Taurat, membaca kitab nabi-nabi termasuk Nabi Mika yang bagaimana menyambut juru selamat. Lah orang Yahudi dan bukan Yahudi itu disatukan di zaman Mesias, masing-masing dengan latar belakangnya. Makanya bukan sekedar tafsiran pribadi orang abad modern. Clement dari Alexandria itu adalah penerus dari pelayanan Rasul Markus di Alexandria, sudah mengatakan bagi orang Yunani mereka mengenal Yesus itu dari kearifan filsafat mereka. Plato itu adalah Musa bagi orang Yunani, karena yang namanya hukum mispatim, hukum umum, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, itu kan lewat Plato juga bisa melihat. Kalau sekedar jangan mencuri, tidak usah ke Israel dongenge kancil nyolong timun, itu kan jangan mencuri. Inilah yang namanya mispatim. Tetapi keduanya itu disatukan di dalam Sang Kristus yang adalah Tuhan bagi Yahudi maupun bukan Yahudi, bagi Yehudi maupun bagi Goyim. Hukum yang berlaku bagi Yehudim yaitu Taryak Miswat Mose maupun bagi umat Haolam itu berlaku semua. Makanya di gereja mula-mula ada pembagian tugas pelayanan. Rasul Paulus bagi orang bukan Yahudi, Rasul Petrus, Rasul Yakobus bagi orang Yahudi, Rasul Yakobus orang Yahudi lokal di tanah suci yang berbahasa Ibrani dan Aram, Petrus orang Yahudi diaspora, makanya dalam suratnya dia pergi ke Kapadokia, ke Asia Kecil, ya kan? Tapi dipersatukan di bawah satu payung, yaitu satu gereja yang kudus, am dan rasuli. Dan istilah itu muncul bukan kebetulan. Istilah itu muncul pertama kali tahun 100 oleh siapa? Ignatius dari Antioquia. Jadi Ignatius itu dulunya kan lebih junior dari Evodius, ini sudah menginjak sejarah gereja mula-mula. Evodius diutus oleh para rasul, ditahbis oleh Rasul Petrus, kamu adalah uskup bagi orang-orang bukan Yahudi, karena penduduk Antioquia di abad pertama menurut catatan Flavius Josephus 80% itu orang bukan Yahudi, 20% orang Yahudi diaspora. Makanya para rasul itu menyiapkan tuh benar-benar instruksi dari Kisah Rasul 15 dan Galatia pasal 2, rasul bagi orang sunat dan rasul bagi orang yang tidak bersunat. Paulus pun sangat tertib dalam menjalankan itu. Timotius disunatkan di dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 1 sampai dengan 3. Tapi kalau Timotius disunatkan, Titus dilarang sunat. Karena apa? Sedikit lagi mengklamirkan seluruh adonan. Jikalau kamu menyunatkan satu orang bukan Yahudi, itu akan menjadi presiden di masa akan datang. Ini yang menjadi jurisprudensi bahwa rasul sendiri pernah menyunatkan orang Yunani, berarti orang Yunani harus disunat. Itu jangan terjadi. Maka itu dilakukan oleh Petrus, oleh Paulus sesuai dengan tugas masing-masing. Dan ketika pada masa tuanya Evodius ini sudah tidak mampu bekerja melayani sebagai seorang episkopos, menurut catatan Irenaeus itu menulis kira-kira tahun 180-an. Irenaeus itu muridnya Polikarpus muridnya Yohanes, jadi punya kesinambungan sejarah yang itu bukan sekedar cerita bobotnya sama dengan tulisannya Luther hidup kan 1500 tahun setelah peristiwa. Nah ini Irenaeus ini kan cucunya Yohanes secara rohani kan, otomatis dia pernah melihat gurunya diajar oleh Yohanes, mengikuti pelayanan Yohanes. Maka kalau Anda tidak percaya kepada misalnya saya yang menulis buku Religi Bung Karno, alasannya apa? Karena Pak Bambang tidak pernah ketemu Bung Karno, saya ketemu dengan Rosan Abdul Ghani.
yang adalah sahabatnya Bung Karno, saksi matanya Bung Karno. Saya ketemu dengan Mas Guru yang memberi kata pengantar buku saya, Religi dan Religiositas Bung Karno. Saya ketemu dengan Mr. Nakajima di Tokyo yang adalah sahabatnya Bung Karno, arsiteknya Hotel Indonesia. Saya mengkonfirmasikan tulisan saya kepada Ibu Hartini. Jadi tidak ada alasan misalnya untuk meragukan orang yang tidak bertatap langsung dengan Bung Karno karena saksi-saksi mata masih hidup. Maka logika orang yang anti Kristen itu mengatakan Paulus itu kan bukan saksi mata. Lah apalagi seorang yang mengklaim sebagai menerima wahyu ratusan tahun setelah Yesus. Lah saksinya siapa? Paulus ketika dia berkarya ada rasul-rasul yang lain, dan rasul-rasul yang lain itu yang mengizinkan Paulus dan memberi ruang pada Paulus rasul bagi orang-orang yang tidak bersunat. Ignatius ketika Evodius mundur dari pelayanan karena dia sudah tua, mulai saat ini pelayanan di Antioquia diserahkan kepada Ignatius. Maka Ignatius mengatakan, di mana ada episkop, di mana ada uskup, di situ ada gereja, sebagaimana Kristus ada bersama umatnya. Dan apa yang diajarkan Kristus itu adalah keselamatan bagi segala bangsa, baik Yahudi maupun bukan Yahudi. Kembali lagi ke rumusan semula. Maka mulai diperkenalkan, aku percaya akan satu gereja yang kudus, yang yang rasuli. Kata aslinya itu adalah Katolik. Kata rasul itu apostolik. Jadi satu gereja, kanisah wahidah muqaddasah jami'ah wa rasuliyah dalam bahasa Arabnya. Ini bukan rumusan yang tiba-tiba muncul pada ratusan tahun kemudian, tapi hanya selisih puluhan tahun yang semua saksi mata masih hidup. Makanya orang yang mengatakan, wah Paulus tidak pernah ketemu Yesus, ini yang menceritakan polemikus Muslim. Nah terus apa yang benar? Yang benar wahyu terakhir. Loh, terakhir bagi yang percaya. Yang nggak percaya kan didukung wahyu terakhir. Itu kan klaim sepihak. Paulus tidak pernah ketemu dengan Yesus. Lah, Nabi Muhammad apalagi sudah 600 tahun setelah peristiwa gitu loh. Jadi kadang-kadang orang itu memakai standar ganda. Kalau uji kritik sejarah dilakukan pada Kristen, tapi begitu kitab sucinya nggak boleh, kalau ini kan wahyu. Nah, makanya bagi yang percaya itu wahyu, bagi yang tidak percaya itu wahyu Suhendro. Kan seperti itu. Gitu ya. Pemilihan tema begini saudara-saudara. Nanti sore kan temanya, haruskah Tuhan berdoa kepada Tuhan? Itu masih kaitannya dengan Tritunggal. Tapi persoalan tentang iman itu bukan hanya persoalan satu saja. Tritunggal itu saya sudah ngomong sejak tahun 2000-an itu. Jadi video-video tentang Tritunggal saya itu sudah banyak. Saya bicara di IAIN Salatiga itu tentang Injil Barnabas sebetulnya. Tapi dalam tanya jawabnya soal Allah Tritunggal dipertanyakan, ketuhanan Yesus dipertanyakan. Saya diundang di forum yang menghadirkan pembicara dari Fakultas Usuluddin di Yogyakarta. Saya juga bicara tentang itu. Dan saya nulis buku Answering the Misunderstanding, satu jilid. Jilid 1 itu bicara tentang Tritunggal, keesaan Allah, itu sudah saya bahas. Dan sekarang ini memang tema ini kan belum pernah dibahas. Ya toh? Tema ini belum pernah dibahas. Jadi persoalannya kan gini, kalau biasanya orang Kristen mengatakan soal itu sudah digenapi. Ini kalau soal itu sudah digenapi, yes, itu betul secara teologis, ya toh? Tapi bisakah Anda membayangkan murid-murid Yesus itu semuanya Yahudi? Kita boleh mengatakan karena sudah digenapi masa transisi ketika mereka jadi Yahudi dan kemudian menjadi gereja seperti sekarang itu, gimana menggambarkannya? Banyak orang kalau membaca ayat itu ayatiyah itu nggak bisa menjawab. Contohnya sekarang, kenapa orang Kristen sekarang merayakan hari Minggu bukan lagi hari Sabat? Kalau membaca secara harafiah memang Paulus datang ke rumah ibadat pada hari Sabat, Yesus datang ke rumah ibadat Kapernaum pada hari Sabat, Yesus datang ke rumah ibadat Nazaret pada hari Sabat. Semua akan Sabat, Pak. Ya memang Sabat, karena zaman Yesus belum bangkit di antara orang mati, hari Minggu belum dirayakan.
Benar apa tidak? Itu masa transisi. Murid-murid Yesus itu bertekun sehati di bait Allah. Ya waktu itu gereja belum dibangun. Satu-satunya rumah ibadat itu rumah ibadat Yahudi. Kalau pusatnya di bait Allah Yerusalem, kalau cabang-cabangnya setiap sinagoga yang menghadap ke Yerusalem. Lah pertanyaannya, bagaimana masa transisi dari hari Sabat yang belum digenapi ini dengan penggenapannya pada hari Minggu? Satu contoh misalnya, pernahkah Bapak Ibu membaca liturgi Paskah Yahudi? Nah kan orang kan hanya memahami ini Paskah. Paskah itu artinya apa? Dibebaskan dari kematian. Wera iti et hadam, dan apabila aku melihat tanda darah itu ufes sakti, maka aku akan lewat alehem atas mereka. Itu teksnya betul begitu. Tapi Paskah Yahudi kan bukan Paskahnya Yesus bangkit dari antara orang mati. Paskah yang Yesus rayakan itu juga Paskah yang basicnya dari Yudaisme, yaitu apa? Keluaran dari tanah Mesir yang disebut Hag HaPesach. Nah, apa yang dilakukan Yesus? Memecah-mecahkan roti, memberkati. Di Yahudi ada. Menuangkan anggur di Yahudi juga ada, dan memberkati berkat piala anggur. Setelah itu menyanyikan nyanyian pujian, itu pembacaan Mazmur Halel yang diawali Halelu et Hagoyim misalnya. Pujilah dia hai segala bangsa dan seterusnya. Sabihu kol haumim misalnya. Itu kan ada dalam Alkitab dikatakan menyanyikan nyanyian pujian, itu Mazmur yang dinyanyikan. Ya. Nah, tapi urutannya ini urutan Yahudi. Cuma waktu memecah-mecahkan roti, Yesus tidak mengucapkan seperti ritus Yahudi, inilah roti sengsara yang dimakan oleh nenek moyang kita di tanah Mesir. Yesus mengucapkan inilah tubuhku yang dipecah-pecahkannya. Murid-murid menghayati itu, tapi Yesus kan belum bangkit dari orang mati. Kenapa Yesus mengucapkan itu? Kenapa Yesus tidak mengucapkan inilah roti sengsara yang dimakan oleh nenek moyang kita di tanah Mesir? Halakma annea diakal afaktanu bi'ar Misraim. Bi'arka de Misraim itu bahasa Aram. Setelah Yesus disalibkan dan kemudian bangkit pada hari ketiga, orang yang berjalan ke Emmaus itu di perjalanan tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Maka ketika ditanya, apakah yang kamu percakapan sementara kamu berjalan? Mereka tidak tahu, yang tanya itu Yesus. Ketika Yesus masuk ke rumah, ya karena hari sudah gelap, Yesus memecah-mecahkan roti. Baru mereka sadar itulah Yesus. Kenangan akan memecah-mecahkan roti itu terus-menerus hidup dalam gerejanya. Nah pertanyaannya, pada hari-hari pertama Yesus bangkit di antara orang mati, mereka masih pergi ke rumah ibadat Yahudi. Sekarang bayangkan, kalau itu orang Kristen, keluarga Yahudi, waktu perjamuan Paskah, mungkinkah dia mengatakan di antara saudaranya yang bukan Yahudi, inilah tubuh Yesus? Dilempari batu dia. Benar apa tidak? Pasti dia pada upacara sesama Yahudi dia mengatakan inilah roti sengsara yang dimakan oleh nenek moyang kita di tanah Mesir. Mereka persis sama Yahudi yang lain. Hari Sabat mereka ke rumah ibadat sama dengan Yahudi yang lain. Tapi secara berangsur-angsur pengalaman iman bersama Yesus itu mereka hayati. Dan Yesus yang mereka hayati itu bangkit pada hari pertama minggu itu. Maka mulai ada mengenang peristiwa Yesus. Yesus tidak hanya bicara tentang Paskah, keluaran dari tanah Mesir. Kalau saya tarik ke urusan Indonesia lebih kompleks lagi. Paskahnya Yahudi itu kan sama dengan 17 Agustusan. Apa bedanya coba? Kemerdekaan ini hadiah dari Tuhan. Maka orang Yahudi memproklim apa yang dialaminya dengan akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir sebagai hukum pertama. Anoki Adonai Eloheka Aser Hosetika Me'aret Misraim Mibat Avedim, itu hukum Mibet Avadim, itu hukum pertama. Kalau orang Kristen kan hukum pertamanya jangan ada ilah lain di hadapan hadiratmu. Orang Yahudi anoki itu hukum pertama. Pertama, karena pemahaman Yahudi hukum itu tidak harus berbentuk perintah. Kedua, mereka mengalami peristiwa itu. Kita tidak mengalami peristiwa itu, karena bagi kita pembebasan itu dari Belanda dan Jepang, bukan dari tanah Mesir kan.
Jadi artinya kalau sekedar pembebasan nasional, setiap bangsa punya Paskahnya sendiri. Maka Yesus memperkenalkan pembebasan untuk selama-lamanya dari segala penindasan bagi bapak penindas, yaitu iblis. Lewat apa? Lewat salibnya. Bukti kemenangannya apa? Bangkit. Kapan dia bangkit? Hari pertama minggu itu. Maka Kisah Rasul pasal 20 ayat 7, pasal 20 ayat 7, mulailah mereka mengenang peristiwa Yesus itu pada hari pertama minggu itu, ketika kami memecah-mecahkan roti. Memecah-mecahkan roti ini bukan roti boy, ini adalah Ekaristi. Itulah yang menjadi penanda bedanya Kristen dari Yahudi yang lain. Lah masa transisi itu tidak pernah dibahas. Jadi orang hanya membaca ayat, itulah sabatku untuk selama-lamanya. Benar apa tidak? Terus bagaimana dia memecah-mecahkan roti? Di mana pertanyaannya? Kalau harinya kan mulai hari Minggu, hari pertama minggu itu. Kan Sunday itu hari dia matahari, itu kan bahasa Inggris, bahasa Belanda. Sondag, Sunday. Alkitab ditulis tidak dalam bahasa Inggris, bahasa Ibrani atau Yunani. Di sana dikatakan hari pertama Yom Rison atau Yom Ehad, menjadi bahasa Jawa Dino Akad, Akad Legi, Akad Pon Kliwon, itu tambahan dari Jawa, ya kan? Masa transisi itu tidak pernah dibahas. Makanya kemudian kita berpikir fragmentaris, sektarian, terus kemudian yang lain dianggap salah semuanya, yang lain dianggap tidak tahu, padahal yang tidak tahu ya dia yang sektarian ini, ya kan? Hari pertama minggu itu di mana mereka memecahkan roti? Di rumah orang Yahudi yang lain dilempari batu dia, mereka tidak percaya. Maka di Kisah Rasul pasal berapa itu? Pasal 236 atau 46, mereka memecahkan roti di rumah mereka masing-masing. Mereka bertekun dalam pengajaran di Bait Allah, tapi memecahkan rotinya tidak di Bait Allah. Memecah-mecahkan roti dengan tanda baru, itu darah dan tubuh Yesus, tidak lagi di rumah ibadat Yahudi, tidak lagi di rumah-rumah Yahudi, tetapi di rumah mereka masing-masing. Rumah mereka masing-masing itulah yang nantinya berkembang jadi gereja. Setelah kapan jadi gereja? Ini bicara sejarah lagi. Pada abad pertama tahun 60 itu mulai terjadi pemberontakan Yahudi. Siapa yang memberontak itu? Orang-orang Selot. Selot itu bagian dari Parisi. Ketika mereka sudah mau kalah, rabi mereka nyerah minta damai kepada Roma. Lalu diberikan suatu tempat jauh dari Yerusalem, namanya kota Yapne. Di tempat itu lalu orang Yahudi melakukan reformasi agama. Ini Yahudi tanpa Bait Allah, Yahudi tanpa korban binatang. Lah ini transisi yang juga dihapus, hilang dari ingatan kita. Akibatnya kita minder sama Yahudi. Dia kan saudara tua kita. Bener, Yahudi saudara tua kita, tapi bukan Yahudi abad kedua ini. Benar itu saudara kita, itu Yahudi yang di Laut Mati itu, Yahudi Eseni itu yang mengatakan siapakah Mesias itu? Mesias itu bereh di El Yetamar Ubar Elyon Yikroneh. Mesias itu akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Nah itu Yahudi juga. Kenapa kita hanya tunduk pada Yahudi setelah runtuhnya Bait Allah? Nah kemudian terjadi perang Yahudi kedua. Setelah perang Yahudi kedua, sebelum perang Yahudi kedua, orang Kristen dikutuk sama orang Parisi. Ini Yahudi mengutuk Yahudi. Yang dikutuk bukan hanya Nostrim atau Nasrani, yang dikutuk orang Saduki, Eseni, karena yang mengeluarkan kutukan itu Parisi. Lah Parisi, Saduki, Eseni, Kristen itu sama-sama Yahudi semua. Jadi saling mengutuk sesama bangsa. Kemudian perang Yahudi kedua tahun 132, 135 mereka menang perang. Simon Bar Kokhba menjadi Mesias. Lalu orang Kristen mundur. Untuk urusan ini kita tidak mau ikut ini. Kita memang nasionalis ya nasionalis, patriotis ya patriotis, tapi Mesias kami hanya Yesus. Kami tidak percaya dengan Mesias Yahudi yang menang perang ini. Tahun 135 Kaisar Hadrian kembali ke Yerusalem menghancurkan pemberontakan orang Yahudi. 3 putusan yang mereka ambil. 1, nama Yerusalem diganti dengan nama kota yang dipersembahkan kepada dewa Jupiter, Alia Capitolina, supaya tidak menimbulkan spirit peperangan. Yang kedua, nama Israel diganti dengan Palestina.
Itu mulai Hadrian, karena setiap kali ada kata Yisrael mereka akan memberontak. Dan yang ketiga, putusan ketiga, semua orang Yahudi diusir dari Yerusalem. Semua orang Yahudi, baik itu Yahudi Parisi, baik itu Saduki yang masih tersisa, baik itu Eseni, semua diusir. Tetapi orang Kristen dibagi dua. Orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi tanpa kecuali diusir dari Yerusalem karena mereka punya nasionalisme. Tapi orang Kristen bukan Yahudi boleh tinggal di Yerusalem. Akibatnya apa? Setelah Rasul Yakobus digantikan oleh Simeon, digantikan terus, sejak tahun 135 tidak ada uskup Yerusalem yang berbahasa yang berkebangsaan Yahudi, karena Yahudi harus tinggal di luar tanah suci. Termasuk akhirnya mereka hijrah ke Pela. Pela itu salah satu dari 10 kota yang disebut Dekapolis itu tahun 135. Akhirnya di Pela itu muncul sekte Yahudi pertama yang namanya aliran Nebionit, itu bidat pertama Kristen selain Gnostik. Nebionit ini sejak zamannya perang Yahudi kedua. Jadi Rasul Paulus sudah meninggal, Petrus sudah meninggal, Rasul sudah meninggal. Ini yang kalau kita membaca sejarah tidak runut langsung mengatakan Paulus bertentangan dengan Petrus. Ini buktinya orang Ebionit menolak kerasulan Paulus. Orang Ebionit itu bidat ekstrim dari orang-orang sisa Parisi yang memaksakan hukum Taurat kepada orang non Yahudi. Ini sejarahnya clear. Lah makanya sejak saat itu tidak ada lagi orang-orang Kristen yang berbahasa Ibrani di Yerusalem, karena sejak tahun 135 yang menjadi uskup keturunan Yunani, keturunan Armenia, asal bukan Yahudi. Hanya satu kali orang Yahudi boleh tinggal pada saat 9 bulan Ab, yaitu saat peringatan runtuhnya Bait Allah, yaitu tanggal 9 bulan Ab, Tis'a B'Ab tahun 70 Masehi. Itu boleh tinggal di situ hanya untuk meratap di tembok barat itu, yang akhirnya disebut orang non Yahudi tembok ratapan, karena orang Yahudi meratap di situ. Sejarah ini harus clear. Jadi masa transisi sebelum sinagog menjadi gereja itu seperti apa? Terus saya katakan, jangan kau bayangkan abad pertama sudah ada GBI, GBIB, Gereja Kebenaran Allah, Gereja Betel, gereja, belum. Yang ada di abad pertama itu ya gereja yang menghayati dari budaya lokal mereka. Bagi orang non Yahudi, kalau Yunani akhirnya jadi gereja ortodok Yunani, bagi orang Romawi Latin akhirnya jadi Roma Katolik, bagi mereka yang tinggal di wilayah Mesopotamia jadi Asiria Timur, dari mereka yang tinggal di Aram Barat jadi ortodoks Syria. Baru nanti muncul skisma gereja, dan kata gereja itu muncul kemudian. Kata eklesia muncul dalam Alkitab. Tapi istilah itu persidangan sipil di Yunani juga disebut eklesia waktu itu. Nah, sementara kata kenusta dalam bahasa Aram, kneset, itu ya sidang untuk berkumpul. Makanya Bet Knusta itu artinya sinagoga, tapi Bet Kneset artinya tempat parlemen sekarang. Jadi perkembangan bahasa, perkembangan sejarah, masa transisi itu harus dibahas clear, supaya tidak ada lagi orang-orang yang nuduh Kristen nyolong Tauratnya Musa. Kalau Yesus itu orang Yahudi, kenapa bahasanya Yunani? Terus kemudian kita anti Yunani. Ini kan sering terjadi, padahal keragaman gereja itulah sebetulnya keunggulan gereja. Bukti bahwa Yesus sendiri pernah pertama berkarya di Galilea, wilayah bangsa-bangsa. Lo kok malah gak bersyukur gereja itu punya multi bahasa, terus malah minder disamakan dengan agama Islam, hari satu bahasa, bahasa Arab, Konghucu satu bahasa, bahasa Mandarin. Kristen tidak bisa terikat pada satu kelompok tertentu sekalipun asalnya dari Yudaisme dan Ibrani, Aram, kemudian Yunani, kemudian Latin, dan seterusnya sampai bahasa-bahasa di seluruh ujung bumi ini. Kemarin di Papua saya bicara tentang ujung bumi dalam konteks 170 tahun Injil masuk tanah Papua. Saya kan nggak persiapan itu.
Kalau saya nggak baca kira-kira 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, bagaimana saya bisa menyampaikan tema yang pertama kali harus saya sampaikan hanya dalam waktu 1-2 hari? Sekuat apapun pikiran orang, fisiknya tidak mendukung. Benar apa tidak? Makanya saya berterima kasih kalau banyak yang kemudian sempat membaca tulisan saya, kemudian huruf M tertulis N atau huruf N tertulis M, kan biasa begitu kan. Nah itu bisa di cross check langsung. Begitu juga kenapa saya itu sering ditanya orang, Pak Bambang, ketika saya membaca artikel Bapak saya nggak paham-paham, tapi ketika saya bertatap muka begini langsung enak, bisa didengar, bisa bertanya, bisa konfirmasi kan itu kan. Tapi kalau saya nulis itu saya sulit, apa nggak bisa Pak ditulis dalam bahasa yang lebih sederhana? Pertanyaannya kan sering begitu kan. Saya katakan bisa, sangat bisa, dan itu tidak melelahkan saya. Tapi sekali merengkuh dayung 3 pulau terlampaui, itu maksud saya tidak mungkin menulis 2-3 artikel untuk segmen yang berbeda-beda. Benar apa tidak? Terus yang pertama, ketika saya tidak mungkin menulis 3 segmen yang berbeda-beda, saya harus memilih mana yang paling urgent harus saya layani dulu. Yang sering saya lakukan, yang paling urgent harus saya layani dulu mereka yang salah paham dan berpaham salah. Bener nggak? Apakah saya harus memuaskan orang Kristen yang itu zona aman? Kamu beda pendapat, bertengkar dengan sesamamu Kristen karena aliran yang berbeda, karena satunya pakai musik drum, satunya tidak pakai, itu aja dipersoalkan sejak tahun 70-an. Kalau saya nuruti begini, tidak ada sejarah yang bisa dicipta. Saya akan tenggelam dalam kontroversi yang selama puluhan tahun, bahkan mungkin sudah usia 1 abad ini akan selalu ada. Saya tidak mungkin melayani itu. Karena manusia itu 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Kalau usia saya sudah 60, berapa efektif lagi saya harus berkarya? Ini harus dihitung secara cermat. Jadi dulu saya kadang-kadang berandai-andai ketika usia saya masih 30 tahun, 40 tahun, kenapa banyak nongkrongnya juga? Kenapa banyak waktu yang hilang? Tapi sekarang ini sulit untuk membeli waktu karena waktu sudah sangat mepet sekali. Kita seolah-olah dikejar-kejar oleh waktu. Lah untuk itu saya harus memilih. Memilih apa? Segmen ini harus saya jawab. Kenapa saya tulis ada Ibraninya, ada Aramaiknya, ada bahasa aslinya? Kenapa? Karena kalau orang hanya saya tulis bahasa Indonesia, yang pertama, dia lebih mudah menerima, tapi nggak percaya dengan tulisan saya. Karena bisa jadi saya menerjemahkan keliru. Tapi dengan saya sertakan teks aslinya, ini saya fikut damim misalnya, kan orang bisa lihat sendiri, oh itu ternyata keliru hurufnya Pak. Meskipun saya ngomongnya dam juga bukan dan, tapi kan hurufnya yang keliru. Orang bisa cross check dari bahasa aslinya. Coba kalau saya tulis hanya teks Latinnya, kan orang nggak bisa mengkoreksi. Benar apa tidak? Itu satu. Yang kedua, kutipan saya ini benar apa tidak? Silahkan cross check. Kan orang mengatakan, Pak Bambang ditantang debat. Debat untuk apa? Kalau hanya menimbulkan kebencian. Cukup kamu tanggapi kutipan saya terhadap Philo benar apa enggak, bahwa babi itu binatang yang paling enak di seluruh muka bumi. Kalau tidak percaya dengan teks bahasa Inggris atau bahasa Indonesianya, kan saya sudah menunjukkan sumbernya. The Special Law edisi Yunaninya ini, bisa Anda cek apa bahasa Yunaninya sama. Saya hanya memberi ruang untuk memudahkan mahasiswa teologi, memudahkan para hamba Tuhan untuk cross check daripada mencari sendiri. Coba kalau mencari sendiri itu berminggu-minggu saya begini. Karena apa? Literatur saya ada di Malang, sementara mobilitas saya paling-paling saya di Malang, saya datang ke Indonesia begini cuma sehari 2 hari, habis itu saya keliling. Ingatan saya itu puji Tuhan banyak benernya, meskipun banyak salah tulisnya. Ingatan saya itu kebanyakan benar. Oh, saya katanya pernah membaca ini. Saya itu punya kesaksian aneh-aneh itu banyak, saudara. Saya mencari kutipan itu, kutipan dari teks kuno misalnya apa ya, itu nggak ketemu. Sampai saya tidur itu nggak nyenyak. Malamnya saya mimpi persis dengan kutipan itu.
Ketika besok saya cocokkan, ya persis sama ini. Berarti mimpi saya itu juga kadang-kadang dipakai Tuhan untuk mengingatkan saya. Makanya orang nanya ke saya, Pak Bambang, bagaimana Anda bisa menghafal? Saya tidak pernah menghafal. Karena belajar itu sudah menjadi gaya hidup saya. Maka di situ belajar itu bukan menjadi beban. Lain kalau Anda masuk STT hanya untuk mencari STH, itu begitu Anda lulus sering tidak hadir singkatannya. Nah itu saudara-saudara, makanya saya pertanggungjawaban sumber selalu saya munculkan. Ya memang kalau dibaca buku saya sulit, tapi untuk orang yang menyangkal iman Kristen itu mereka bisa tidak berkutik sama sekali. Karena apa? Saya ceramah begini tidak hanya di gereja loh. Dalam rangka bulan Bung Karno, Juni 4 tahun lalu kalau tidak salah, itu ketika rame-ramenya itu loh, rendang babi itu loh. Sebagai partai nasionalis, teman-teman PDI minta, Mas tolong kasih perspektif bagaimana tentang halal haram dalam konteks hubungan agama-agama di Indonesia. Saya berangkat dari relip Karma Wibangga di Candi Borobudur. Coba carilah di sana apa sapi, kan nggak muncul karena sapi bukan makanan pada zaman Hindu Buddha, itu dilarang. Jadi bangsa kita itu kalau raja-raja bebedak di alas itu sing digoleki celeng. Celeng itu dulure babi. Lah kowe terus benci karo babi ki lho alasane opo? Kamu akan bertentangan dengan kebudayaan nenek moyangmu. Kan nenek moyang kita itu pemakan celeng, pemakan babi. Di zaman Majapahit namanya wok. Wok itu babi hutan, tapi kalau celeng itu babi peliharaan. Sekarang terbalik maknanya. Pasar babi itu baru hilang dari tanah Jawa abad 17. Itu ada bukti arkeologinya. Orang nanya ke saya, anak saya itu nanya, Bapak ini sejarah babi aja dilacak sampai ke candi-candi. Itu anak saya ngomong begitu. Iya, kenapa? Karena orang itu butuh bukti, butuh apa sejarah. Ini bukan sekedar kayak orang mengatakan itu hari Minggu itu kristenisasi lah. Lalu saya tunjukkan koran dari zaman tahun 1907 ini loh, pemberita Betawi itu 1910. Dulu yang menyebutkan Domingo itu karena pergeseran bahasa akibat pers dikuasai orang barat. Dari bahasa Portugis Domingo menjadi Minggu. Itu ada guntingan korannya saya tunjukkan. Bukan orang Kristen kristenisasi dengan hari Minggu. Kurang kerjaan sekali. Dan yang namanya Raden Mas Tirto Adi Suryo itu adalah salah satu aktivis Budi Utomo dan Syarikat Dagang Islam. Masa yang melakukan kristenisasi Syarikat Dagang Islam itu by data semua. Dengan cara itu saya mencoba untuk menjawab dengan bukti-bukti sejarah. Lah kenapa harus berdebat? Kamu bantah saja bahwa koran yang ditampilkan Pak Bambang berita Betawi itu salah, itu hasil scan, silakan dibuktikan. Gitu aja. Kenapa kok harus mengatakan harus debat-debat? Ini bukan iklim Indonesia. Tapi mereka juga marah ke saya karena apa? Biasanya setiap pertanyaan tentang iman Kristen selalu ada jawabannya. Begitu dilacak, di track ini siapa ini gurunya, kelihatannya saya jadi tertuduh itu loh. Tapi bagaimana orang saya tidak pernah melukai orang lain, tidak pernah nyerang agama lain. Yang saya lakukan itu hanya menjawab apa yang mereka pertanyakan, itu hak jawab. Jadi itu ya, makanya kalau orang membaca langsung atau mendengar YouTube, apalagi YouTube saya sudah dipotong-potong itu. Jadi konteksnya nggak nyambung karena itu ceramah saya kadang-kadang 1 jam, kadang-kadang 1,5 jam, dipotong jadi 15 menit. Pas tekanannya ngomong tentang anak, ya otomatis saya dianggap wah ini Pak Bambang ini nyerang agama lain. Padahal saya nggak nyerang, itu saya menirukan orang seumpama kamu itu konteksnya itu. Misalnya kamu mengatakan Paulus itu nabi palsu, Paulus itu nabi palsu, Paulus itu rasul palsu. Saya akan mengatakan tafsir Islam, Quran sendiri itu ada 2 versi. Ada Paulus yang memalsukan ajaran Yesus, ada Paulus muridnya Yesus. Itu Paulus yang mana? Ini versi Islam loh. Saya nggak ngurusi agama Islam, tidak. Tapi kalau memang ada Paulus yang muridnya Yesus, itu tercatat di sejarah mana? Kalau ada Paulus yang menentang Yesus, tercatat di sejarah mana? Kedua, sumber sejarahnya tahun berapa? Jangan hanya cukup ini ada di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir hidup tahun berapa gitu loh.
Jadi nggak usah ngomong ayat lah, terlalu soleh itu. Kita ngomong sejarah saja, sejarah itu clear. Tuh orang marah lagi ke saya. Yesus disalib atau tidak? Pasti disalib, nggak usah baca Alkitab. Orang Kristen yang tidak paham dengan saya dengan ngomong itu dipikir saya tidak percaya Alkitab, padahal konteksnya bukan begitu. Ini perdebatan sejarah, kenapa harus ditarik-tarik ke teologi? Kalau teologi, kamu tanya ke saya, untuk apa Yesus disalib bagi orang Kristen? Saya membacanya Alkitab, karena jawabannya cuma ada di Alkitab, tidak ada di tempat lain. Tapi kalau sekedar Yesus disalib tanpa membaca Alkitab pun Yesus pasti disalib. Karena sumber-sumber sejarah sejaman Cornelius, Tacitus, Flavius, Josephus, semua mengatakan ada orang yang bernama Yesus yang disalibkan pada masa prokurator kita Pontius Pilatus. Ya, itu catatan Cornelius Tacitus. Itu Yesus pasti disalib. Tapi Pak, berarti Bapak tidak percaya Alkitab? Ya percayalah. Kalau sekedar Yesus disalib, pasti disalib. Tapi bagi Anda, untuk apa Yesus disalib? Jawabannya hanya ada di Alkitab bagi yang percaya kepadanya. Terus terakhir, jadi Bapak tidak percaya dengan Al-Quran? Maunya kan saya diajak berdebat Al-Quran. Enggak. Lah kenapa lu Alkitab saya aja nggak saya baca, apalagi kitabmu, saya bilang. Bener apa tidak? Ini orang yang menjadi marah kepada saya, padahal saya itu menghindar dari resiko kebencian terhadap yang lain, resiko kita jengkel sama orang lain. Dan saya membaca Alkitab, hati yang gembira adalah obat. Kalau hatimu selalu diliputi kebencian dengan orang lain, pendek umur kau, tidak bisa panjang umur. Kan seperti itu, ya. Yang terakhir tadi, untuk apa binatang yang kok ada halal haram? Lah itu makanya kalau kita hanya lihat secara sepihak, ya akibatnya jadi seperti itu, melahirkan kebencian terhadap makhluk Tuhan yang lain. Dan terus salahnya babi itu apa? Salahnya anjing sampai di sebuah kampung tertentu itu harus dibandemi, itu tuh salah opo? Kan juga pengen urip kabeh. Iya, semua punya hak hidup yang sama di alamnya masing-masing kan itu. Terus salahnya apa? Lah itu yang mau dijawab. Yang mau dijawab oleh sejarah. Karena apa loh? Kalau Tuhan itu Tuhan atas segala bangsa, juga Tuhannya India, juga Tuhannya Papua, juga Tuhannya orang Cina. Kenapa di sana simbolnya babi? Ayo sekarang contohnya, kenapa kalau Tuhan itu tidak boleh mengorbankan onta dalam Imamat pasal 11, tapi kenapa kakeknya Nabi Muhammad korbannya babi? Karena dia orang Arab kan itu kan. Kakeknya Nabi Muhammad itu korbannya pakai korban babi, Abdul Muthalib. Kakeknya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad punya bapak namanya Abdullah. Abdullah itu anaknya Abdul Muthalib, itu yang dipakai korban yang dipakai korban onta, bukan babi, sorry ya. Korbannya onta, padahal onta juga dilarang. Ini bisa lihat, makanya saya jawab dengan pluralisme hukum tadi. Lah orang yang belajar di fakultas hukum kan paham yang pluralisme hukum itu apa. Artinya berkembangnya lebih dari satu sistem hukum di suatu wilayah tertentu. Akibat karena masyarakatnya terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, otomatis keadilan bagi satu bangsa dengan bangsa lain itu berbeda. Kan begitu kan? Coba orang Jawa suruh memakai baju kafiyah, ya pakai kafiyah seperti Yasser Arafat. Konteksnya apa? Di sana kan ada debu gurun untuk melindungi. Tapi kalau di sini kenapa pakai belangkon? Itu kan konteksnya beda-beda. Apakah yang memakai belangkon lebih buruk daripada yang memakai kafiyah? Apa yang memakai kerudung lebih tidak bagus daripada yang memakai tidak kerudung? Itu hukum kontekstual kan begitu kan? Dan hukum itu kan berkembang. Kalau Tuhan menentukan satu untuk semuanya, itu bertentangan dengan kodrat Tuhan sendiri. Kira-kira seperti itu. Maka hukum itu di Yahudi dinamakan hukim. Hukum itu special law, hukum khusus tanpa alasan. Karena tanpa alasan, Tuhan tidak memberi alasan di Alkitab. Pokoknya itu tidak boleh, bagi Yahudi tidak boleh. Adam dan Hawa disuruh dilarang makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat.
identitas buah itu yang membimbing orang pada pemahaman ini yang baik, ini yang jahat. Tapi nggak disebutkan jenis buahnya itu durian, apa manggis, apa mangga, nggak ada toh. Tapi karena Tuhan melarang jangan kamu makan itu, tidak boleh dimakan. Itu intinya ketaatan pada hukum. Jadi gini, haruslah kamu memasang janur kuning di setiap 17 Agustus. Haruslah kamu menancapkan bambu runcing itu sebagai peringatan kegigihan perjuangan nenek moyangmu. Nah ini harus loh Pak, ini harus. Ya tapi harus ketika Tuhan bicara di mana? Tuhan bicara di Solo, tidak di Melbourne, kan begitu kan? Nah ini begitu juga. Jangan kamu makan anak kambing, memasak anak kambing bersama susu induknya. Ini konteksnya di Yahudi. Ketika mereka berjumpa dengan orang Kanaan, mereka berjumpa dengan tetangga sekitar, kamu jangan serupa dengan orang lain. Kalau orang lain takut kemandulan, takut tidak bergenerasi, Tuhan menjamin bangsa ini tidak akan punah. Iman itu yang dikehendaki Tuhan. Jadi bukan jenis yang dilarang, tapi hukum dibalik larangan itu apa. Makanya soal babi tadi, jangan dia dibenci. Dia tidak salah apa-apa. Dia juga tidak minta dilahirkan jadi babi. Lalu salahnya apa? Babi harus dihancurkan, babi harus dibunuh. Babi dibunuh untuk dimakan bagi yang memakannya, dan lezat bagi yang memakannya. Tapi Philo sendiri tidak pernah makan babi seumur hidupnya. Bagi orang Yahudi tidak makan babi itu bukan beban, sehingga mencari teman supaya sebanyak mungkin orang tidak makan babi, supaya keikhlasan saya tidak makan babi tidak terganggu dengan orang lain makan di depan saya. Supaya kalau orang lain bikin babi kecap, harumnya tidak tercium di hidung saya sehingga iman saya kuat. Itu bukan iman yang kuat, iman yang mencari teman. Itu sebetulnya ubiak-ubiuk. Benar apa tidak? Kalau imanmu memang kuat, teladanilah Philo. Philo mengatakan bagi yang memakannya, dia sendiri tidak makan. Bagi dia orang Yahudi, kami orang Yahudi tidak boleh makan babi, itu kehormatan dari Tuhan. Nah tapi yang lain mencari alasan. Babi tidak boleh dimakan bukan karena alasan higienitas, tidak higienis, tidak. Babi tidak boleh dimakan itu dalam konteks korban. Karena korbannya di Bait Allah orang Yahudi, maka babi itu karena anaknya belasan, sulit ditandai mana yang sulung. Padahal yang sulung harus dipersembahkan kepada Tuhan, gitu loh. Jadi semua bisa dicari alasannya, bukan mencari-cari loh. Kalau saya mencari-cari tidak perlu saya tunjukkan tulisan Philo. Bab berapa, buku berapa, bahasa aslinya apa. Untuk apa saya tunjukkan? Saya tunjukkan itu seperti orang bertanya, begitu ditanyakan kepada saya cross check, tidak tanya lagi, sehingga saya nggak capek-capek jawab terus. Itu sekali merengkuh dayung 3 pulau terlampaui maksudnya. Karena orang itu mesti berhitung dengan hak hidup kita di muka bumi ini loh. Kalau semua kita urusi, apalagi hati kita gunakan untuk membenci orang lain, kita tidak pernah bisa sempat bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Tapi karena kita nuruti rasa pegel, ya mungkin itu yang saya sampaikan dalam forum yang berbahagia ini. Terima kasih. Kitab Wahyu penuh dengan simbol dan penglihatan tentang penghakiman Allah atas dunia. Yohanes melihat 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka yang mencerminkan hukuman bagi mereka yang menolak Allah. Ia juga melihat peperangan rohani antara kuasa kegelapan yang dipimpin oleh Antikristus dan nabi palsu melawan Yesus dan umatnya. Namun, di tengah kesulitan dan penganiayaan, Wahyu memberikan pengharapan. Yesus digambarkan sebagai anak domba yang telah menang, yang akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi dunia dan membawa keselamatan bagi mereka yang percaya kepadanya. Wahyu 19 ayat 11-16. Iblis, maut, dan dosa akan dikalahkan, dan kerajaan Allah akan ditegakkan selamanya. Puncak dari Wahyu adalah Yerusalem baru, tempat di mana tidak ada lagi kesedihan, penderitaan, atau kematian. Allah sendiri akan berdiam bersama umatnya, dan mereka akan hidup dalam kebahagiaan kekal. Wahyu 21 ayat 1-4. Tuhan Yesus memberkati.